Oke, Underway Talks About Ideas masih sama saya dengan salah satu narasum kami yang akan saya umumkan sebentar lagi di channel Melekin Media. Beberapa hari lalu ada acara menarik di mana warga Samarinda mendapatkan bantuan hingga mencapai totalnya ada 4.000 warga, dan sumbernya yang memberikan bantuan adalah Basnas Kota Samarinda. Dan hari ini saya sedang bersama dengan Ketua Basnas Samarinda, Pak Widi Asmoro, dan kita akan ngobrol banyak sedikit mengenai agenda Basnas, zakat, dan lain-lain. Apa kabar Pak Widi? Alhamdulillah sehat ya. Ya, yang saya kumpulkan baru setahun menjabat Kepala Basnas, Ketua Basnas. Baik. Jadi kami dilantik sama Bapak Wali Kota Samarinda pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Jadi usia kami ini kalau dihitung-hitung 1 tahun 3 bulan 19 hari, karena ini tanggal 19. Jadi apa yang kita lakukan sudah selama 2022, telah banyak program-program yang kita lakukan, kita distribusikan, dan alhamdulillah juga Pak Wali selalu berkenan hadir untuk menghadirin acara-acara yang kami buatkan itu. Yang tahun lalu itu ada santunan untuk anak yatim dan piatu, duafa itu 1.000. Itu di Hotel Sinyur. Nah, alhamdulillah Pak Wali juga hadir. Terus yang besar pada saat tanggal 30 November 2022 itu kita memberikan bantuan paket sembako itu 3.000 guru yang non ASN. Itu di UINSI, kampus UINSI, dan sangat antusias sekali, dan itu harapan kami memang harus dana yang dikumpulkan harus didistribusikan kepada yang berhak sebenarnya. Oke, sebelum lebih dalam ke dalam program, Pak Widi ini begonya pengusaha atau gimana Pak? Dulunya pengusaha saya, dulunya. Jadi sebelum dilantik itu memang kegiatan saya di usaha sebenarnya, dan sekarang karena sudah diamanahkan dan saya sebenarnya mengambil amanah itu, sehingga kegiatan-kegiatan usaha itu sudah saya alihkan kepada pelaksana kami, karyawan saya yang ada di kantor gitu. Nah, gimana dari sosok pengusaha menjadi pengurus Basnas? Apa yang feeling Pak selama setahun terakhir nih? Jadi kalau saya pelajarin di Basnas ini sebenarnya itu kan manajerialnya yang agak kurang. Kalau yang kemarin saya lihat itu dari cerita-cerita yang sebelum kami itu manajerialnya yang sepertinya perlu ditata sama-sama, sehingga harus kita olah bersama-sama itu, sehingga sistem manajemen yang ada itu kita buatkan dengan mengikuti sistem manajemen yang ada di Basnas RI sebenarnya. Sehingga insya Allah kalau memang sistem manajemen yang dibuat oleh Basnas RI kita juga adopsi, insya Allah program-program Basnas itu di daerah akan bisa terwujud dengan baik dan benar sebenarnya. Berarti yang Bapak kritisi pertama adalah manajerialnya ya? Betul. Sistemnya ya? Betul. Yang sejauh ini masih akan terus Bapak perbaiki terus? Iya, kita harus baiki terus karena diwajibkan oleh Basnas RI itu ada namanya SIMBA. SIMBA itu kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Basnas. Jadi harus terintegrasi ke pusat, ke RI, Basnas RI. Dan itu sudah kami lakukan semenjak kami dilantik. Jadi semua pengumpulan dan pendistribusian harus juga melalui SIMBA. Nah itu begitu. Selain manajerial, apalagi Pak yang Bapak sedikit pusing atau sedikit banyak bergerak di awal? Kalau saya lihat dari, kan kami tiap berapa pekan itu kan harus ada rapat pimpinan, rapat pimpinan Basnas. Kami ada berlima, jadi ada kendala apa kita lakukan pemecahannya bagaimana kan itu. Nah ini yang sebenarnya yang harus seling diskusi. Jadi saya juga suka diskusi juga ke Basnas Kaltim, Basnas daerah yang ada di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur juga. Dan juga kami sering diskusi dengan Korwil. Korwil kami itu dari pimpinan Basnas RI. Jadi baiknya bagaimana. Dan yang paling terdekat pembina kami itu ya di asisten 1, Pak Ridwan Tasa. Nah itu juga kami
minta masukan, arahan, bagaimana sih bagusnya ini kira-kira diskusinya ini gimana. Nah itu yang juga kita terima kasih sekali juga kepada Pak Asen 1 sebenarnya, karena beliau sendiri kalau kami menilai itu kan jam terbangnya tinggi ini sudah, jadi sosialnya juga. Sosialnya juga, jadi tidak ada salahnya juga kami berguru kepada beliau kan gitu. Oke, kalau kita bicara manajerial sudah ditata, termasuk program juga. Program-program tahunan atau gimana itu sudah mulai dijalankan di Basnas. Jadi di Basnas ini ada 5 program. Oke. Jadi program pendistribusian dan pendayagunaan itu ada 5 program. Yang 4 program itu pendistribusian itu bersifat konsumtif. Jadi ada Samarinda Cerdas, Samarinda Sehat, Samarinda Peduli, Samarinda Berdakwah. Nah ini semua program, 4 program ini itu bersifat konsumtif. Mengeluarkan dana. Jadi semuanya mengeluarkan dana, cuma bersifat konsumtif itu seperti kayak kemarin kita acara paket Ramadan Bahagia untuk 4.000 mustahik, nah itu konsumtif. Jadi ya kita paket sembako, kita bagikan konsumtif. Nah yang satu Samarinda Berdaya. Nah Samarinda Berdaya inilah yang masih belum maksimal kita laksanakan. Itu apa? Itu untuk pendayagunaan zakat. Pendayagunaan ini kita melatih mustahik untuk pendampingan sehingga nanti ke depannya outputnya itu mustahik itu menjadi muzaki. Oh, jadi menerima menjadi pemberi. Ya, jadi bahasanya gitu. Jadi ada program yang terintegrasi oleh pusat itu Jet Chicken, semuanya pakai Z semuanya awal-awalnya, sama Jet Chicken, Jet Mart, Jet Auto, istilahnya untuk bengkel segala. Nah ini yang kami masih perlu pendampingan. Pola-pola ini yang masih kami minta petunjuk teknis dari Basnas RI. Nah ini juga perlu pendalaman, terus juga kami juga perlu kerjasama ke beberapa perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di Samarinda. Kami sudah lakukan supaya ada pendampingan. Karena masyarakat kami kan suka diskusi acara-acara nasional, secara nasional itu juga ke Basnas Kabupaten Kota Nasional, terus Basnas Provinsi segala. Yang buat kendala masyarakat yang ada di Indonesia ini kebanyakan diberikan dana itu tidak digunakan untuk kebutuhannya yang diperlukan. Ini yang sering terjadi sebenarnya. Nah makanya perlu kami ada pendampingan sebenarnya. Nah pendampingan inilah yang kita harapkan sehingga masyarakat yang mustahik ini juga bisa, kalau bahasa kita itu bisa mentas, bisa selesai, bisa purna menjadi muzaki itu sebenarnya. Jadi pendayagunaan masyarakatnya ya Pak ya? Iya. Nah tadi 5 program itu ditetapkan oleh Anda, yang Samarinda Cerdas, Samarinda Sehat, Samarinda Peduli, Samarinda Berdakwah, dan Samarinda Berdaya. Itu Anda yang atau dari pusat? Di pusat itu memang ada program tadi, program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program advokasi dan dakwah, program pendayagunaan. Nah ini kami cuma supaya lebih terkhusus, makanya kami pakai nama Samarinda Cerdas, Samarinda Sehat. Nah sebenarnya program umumnya di blueprintnya Basnas RI yaitu program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan. Nah ini yang kita kemas supaya lebih kena ke mainstreamnya, jadi ya Samarinda Cerdas, nah, kan lebih kena enak kan gitu sebenarnya. Berarti 5 program itu diturunkan lagi Pak ya dalam kegiatannya? Kita dengan kegiatan. Kalau yang kemarin membagikan paket Ramadan itu masuk Samarinda Peduli. Samarinda Peduli. Iya. Oke. Biasanya itu setahun bisa berapa kali kegiatan yang rutin mungkin akan dilakukan? Jadi Samarinda Peduli ini paling banyak programnya, karena bersifat konsumtif. Tahun lalu 2022 ini yang tadi saya sampaikan di awal itu memberikan santunan untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf yatim piatu dan duafa. Nah ini konsumtif, ini peduli ini. Yeah. Terus yang kemarin juga tanggal 30 November 2022 juga kita memberikan kepada 3.000 guru honorer yang selektif tapi. Nah itu juga Samarinda Peduli juga sebenarnya. Dan ada juga masyarakat-masyarakat yang datang ke kantor yang
ke kantor mau minta bantuan kesehatan, minta bantuan pendidikan berkaitan dengan perlengkapan sekolah, itu kita bantu konsumtif itu semua. Dan memang paling banyak program-program yang bersifat konsumtif yang sekarang ini. Itu yang dilakukan Basnas. Iya. Manajemen sendiri, saya dengar-dengar Pak Wali sempat wanti-wanti ya jangan main-main ya. Jadi setelah kami dilantik, itu kami itu dilantik kalau nggak salah hari Rabu atau hari Kamis itu, hari Rabu. Nah, alhamdulillah juga langsung dihadirin oleh Ketua Basnas RI. Ketua Basnas RI sama dengan Wakil Ketua Basnas RI. Jadi Kiai Nur Ahmad, Ketua Basnas RI, sama Wakil Ketuanya Pak Mahdun. Setelah dilantik paginya sama Pak Wali, bakdo asarnya itu kita silaturahmi lagi ke Pak Wali. Nah, Pak Wali juga bincang-bincang karena dulu sebelum kami memang Basnas Samarinda ini kalau kami bahasakan itu di bawah titik nadir sebenarnya. Sehingga Pak Wali juga mau wanti-wanti dan kita juga, saya dan seluruh teman-teman pimpinan ini sudah mengambil amanah. Jadi mengambil amanah ini juga kita jaga sama-sama, dan juga kami mohon juga diberikan bantuan doa, pertama support, terus samping pengawasan, sehingga juga program-program ini juga terarah gitu. Di pertemuan itu Pak Wali nyampaikan jangan macam-macam bahasanya kan gitu. Iya kan? Jangan macam-macam kalau macam-macam. Nah, kemarin juga pas acara Samarinda berzakat juga kami sudah nyampaikan langsung sama Pak Wali bahwa laporan audit itu alhamdulillah juga opininya wajar tanpa pengecualian, sehingga uang yang kita kelola ini memang harus segera diaudit, tidak boleh berlarut-larut kan gitu sebenarnya. Nah, saya menarik juga, Kak, saya dengar Anda tidak boleh lagi ada piutang-piutang yang dilakukan di Basnas, itu benar? Jadi piutang ini juga akan jadi masalah sebenarnya kalau misalkan saya berhutang ke Basnas atau pimpinan lain atau pelaksana, itu kami sudah sepakat seluruh pimpinan tidak boleh ada pinjam-pinjaman. Ini akan jadi masalah. Nanti kalau ini pinjam satu, nanti akan menular, saya dipinjami kok situ tidak dipinjami, yang lain ini akan masalah ini. Karena dana amil ini sudah diatur sebenarnya. Jadi zakat itu maksimal 12,5%. Dana infak itu 20%. Nah, ini yang tidak boleh melebihin itu, karena semuanya harus masuk dalam SIMBA. Sistem manajemen tadi ya? Sistem informasi manajemen Basnas. Jadi semuanya terkontrol via digital. Via digital. Oke. Ya, itu tadi dia perbincangan saya dengan Pak Widyasmoro. Bagaimana beliau begonya pengusaha yang sekarang mengurusi Basnas. Setelah ini kita akan masuk pada ternyata lumayan besar zakat yang bisa dikumpulkan di Samarinda, dan salah satu buktinya kemarin adalah 1,3 M untuk dibagikan kepada 4.000 warga Samarinda. Kita akan bahas itu di segmen kedua, dan jangan kemana-mana, tetap di Underwear Talks About Ideas. Oke, Underwear Talks About Ideas, masih sama saya Indres Pratama, Pak Widyasmoro, Ketua Basnas Samarinda. Pak, kalau dilihat Samarinda ini potensi zakatnya per tahun berapa sih? Atau yang sudah terkoleksi berapa sih data-datanya? Baik, jadi kalau potensi zakat
dan infak sedekah itu kami itu di RKAT, rencana kegiatan anggaran tahunan itu potensinya sangat besar. Tahun ini kami itu ditarget sebenarnya 12 miliar. 12 dan itu sebenarnya juga kecil. Tahun 2020. 2023. Nah, potensi tahun lalu itu kami ditarget 8 miliar. Nah, capaian kami itu 5,6 miliar. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada juga infak terikat program, ada juga infak tidak terikat, ada juga dana sosial keagamaan lainnya. Nah, itu semuanya terkumpul dalam perhitungan di Simba itu 5,6 miliar tahun lalu. Nah, potensi zakat itu sebenarnya untuk di Samarinda itu sangat besar sebenarnya. Bisa melebihi dari 20 miliar per tahun sebenarnya. Cuma kami juga harus membuktikan ke masyarakat bahwa apa yang kita kumpulkan di Bahasa Samarinda ini harus segera didistribusikan dan harus disiarkan juga secara masif sebenarnya, karena supaya tahu juga masyarakat Samarinda bahwa dana yang dikumpulkan melalui Basnas Kota Samarinda ini, oh ternyata digunakan program ini. Tapi kalau disembunyi-sembunyikan, nah ini juga kan jadi orang buat apa juga bayar zakat di Basnas, ini kan jadi akan masalah juga ini sebenarnya. Jadi kita buka-bukaan aja gitu ya. Dibuka sama-sama. Ada audit sendiri ya? Jadi kami ini ada 2 audit sebenarnya. Audit akuntan publik independen dan audit syariah. Oke. Nah, ini juga kemarin juga kami sampaikan di Samarinda Berzakat, itu laporan hasil audit independen dari KAP, Kantor Akuntan Publik sebenarnya. Dan kami mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini suatu prestasi pertama kami, sekaligus pertanggungjawaban ya? Pertanggungjawaban tahun 2022 yang lalu. Nah, ini juga kami tinggal nanti melaporkan kami punya tugas itu melaporkan ke Pak Wali, karena kami ini langsung ke Pak Wali ini sebenarnya, ke pemerintah Kota Samarinda, terus kantor Kemenak Samarinda, sama Basnas RI dan Basnas Kaltim. Kita laporkan nanti itu setelah Lebaran nanti Sawalan gitu. Tapi yang jelas kepada orang tua kita, kalau kami menganggap ke Pak Wali sudah kita sampaikan. Ya. Berarti yang mengaudit adalah eksternal ya? Eksternal. Di luar dari Basnas? Di luar dari Basnas. Nah, potensi zakat itu apalagi yang Bapak kejar untuk bisa mencapai target-target ke depan? Jadi potensi di Samarinda ini kan iklimnya itu kan banyak jasa sebenarnya. Nah, jasa, kalau pertambangan sedikit sebenarnya, jasa ini kan banyak. Nah, jasa ini yang harus kita di perusahaan-perusahaan perhotelan sekarang ini yang harus kita garap ini sebenarnya. Dan ini juga kami juga melakukan pendekatan juga kepada pemilik-pemilik perhotelan, pemilik usaha-usaha yang banyak. Ini potensi sangat besar sebenarnya. Nah, ini juga perlu dorongan, perlu support juga dari pemerintah Kota Samarinda, khususnya Pak Wali. Karena menarik ya, karena sempat kan Basnas membantu 3.000 honorer ya. Betul. Itu di tahun 2022. Salah satu contoh bagaimana uang masyarakat bisa membantu masyarakat lain. Betul. Itu gimana ceritanya itu? Kok bisa Basnas akhirnya membantu? Jadi memang program Basnas ini sebenarnya. Cuma kemarin itu kan ada beberapa media bahwa pas saat ribut-ribut itu nanti Basnas yang tidak ada kaitannya sebenarnya, tidak ada kaitannya, karena program kami ini gak terus berjalan aja sebenarnya, karena ada program Samarinda Peduli sebenarnya. Nah, Samarinda Peduli kami berikan hanya status saja, memang pegawai honorer tidak mampu sebenarnya, itu status saya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu masuk dalam program sebenarnya. Karena masuk visabilillah. Visabilillah. Karena ada guru-guru TK, RA, nah itu kan juga perlu kita sentuh sebenarnya. Nah, juga ke murid-muridnya segala kan kita sentuh juga. Nah, kami juga ada program sedekah durian. Nah, sedekah durian ini kepanjangannya sedekah 2000-an. Nah, ini juga kami kerjasama sangat erat sama Dignas, sama Dignas Samarinda, sama ke Pak Asli, ke SD dan SMP. Yang kewenangannya di bawah kota ya? Di bawah kota. Nah, kewenangan Basnas Kabupaten Kota dari TK sampai SMP saja. Kalau SMA sampai perguruan tinggi itu di Kaltim. Tapi tidak menutup kemungkinan karena masyarakatnya juga masyarakat Samarinda, ya tetap kita bantu juga sebenarnya. Itu apa Samarinda Durian tuh? Samarinda Durian ini istilah kami ini ada kupon.
Kupon untuk para siswa untuk bersedekah 2.000-an. Oke. Nah, 2.000-an. Tiap Jumat atau? Itu per minggu. Per minggu. Per minggu. Nanti kita di Dignas itu ada UPZ. UPZ itu kepanjangannya Unit Pengumpul Zakat. Jadi nanti ngumpulkan di Dignas. Setelah itu nanti Dignas menyetorkan ke kami. Nah, kegiatan-kegiatan inilah nanti yang kita peruntukkan ke sekolahan. Oke. Itu. Berarti masuknya lewat Dignas ya? Betul. Programnya dari Basnas ini. Betul. Pengumpulan zakat lainnya apa lagi, Pak? Pengumpulan zakat yang potensinya yang sangat besar itu zakat pertanian sebenarnya. Zakat pertanian, zakat perusahaan dan jasa. Ini juga kita harus kita sentuh, apalagi banyak pembangunan ini kan. Kalau saya baca itu juga kan di APBD untuk kegiatan fisik itu kan banyak sebenarnya. Nah, ini kalau kita sentuh perusahaan-perusahaan yang mendapat kegiatan di Pemkot, nah ini kalau zakatnya 2,5% aja kan sudah bisa banyak membantu masyarakat juga sebenarnya. Nah, ini juga kami harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa program ini memang untuk dari muzaki ke mustahik ini harus kita siarkan secara masif sebenarnya. Contoh kasus yang kemarin paket Ramadan itu ide siapa membagikan 4.000 paket? Dari Basnas semua sebenarnya, cuma kita melapor ke Pak Wali, Pak, itu sebenarnya yang awalnya 2.000. Awalnya 2.000. Awalnya 2.000 di saat itu kalau tidak salah di bulan Januari. Nah, saat itu Januari untuk memeriahkan HUT Samarinda. Nah, kita rencana mau bagi 2.000 Pak Wali saat itu kan gitu. Ya sudah oke. Nah, sambil berselangnya waktu masuklah Ramadan. Sudah jadikan satu di Ramadan aja. Nah, terus ada lagi 2.000 itu juga kami dibantu oleh beberapa organisasi keagamaan. Dari PCNU Samarinda, dari pengurus Muhammadiyah Samarinda, dari Dewan Masjid Indonesia Samarinda, dari Majelis Ulama Samarinda, dan dari Darul Dawah Irsyad DDI segala itu kita minta support untuk pendataan sebenarnya. Pendataan untuk orang yang berhak menerimanya. Oke. Mustahik. Mustahik lah bahasanya ya. Iya. Jadi memang itu program dari Basnas yang awalnya 2.000, tetapi karena bertepatan dengan Ramadan menjadi 4.000. Sebelum-sebelumnya kan itu belum ada ya, Pak ya? Sebelum-sebelumnya belum ada, iya kan. Jadi di tahun 2021 itu karena memang Basnas Samarinda ini yang tadi saya sampaikan di awal di bawah titik nadir istilahnya kan ya, dibekukan, diapakan, ada masalah lah istilahnya kan. Nah, kami juga harus meyakinkan, membuat masyarakat ini mujaki dan mustahik ini juga harus kita yakinkan bahwa Basnas itu hadir sudah kan gitu. Yang penting kan pengelolaan jelas, disalurkan kemana, diterimanya kemana. Betul. Akhirnya ketemu nih program. 4.000 itu 2.000 dari data dari organisasi kemasyarakatan. Betul. 2.000-nya dari pemerintah kota. Jadi pemerintah kota ini kan ada berapa OPD, itu kan juga ada saudara-saudara kita yang perlu kita sentuh. Jadi ya mohon maaf juga ada yang tukang sapu, yang bersih-bersih. Nah, itu yang kita kolektifkan. Nah, jadi pegawai yang terselektif sebenarnya itu sebenarnya. Sesuai dengan kategori Basnas. Kategori Basnas. Itu dapat apa mereka, Pak, waktu itu? Sama paket Ramadan itu ada beras, terus ada minyak goreng dan lain-lainnya itu kurang lebih gitu. Ada nilainya? Kurang lebih nilainya itu 300-an lebih. 300.000? Ya, 300.000. Kali 4.000? Kali 4.000, kalau misalkan 300 kali 4.000 kan kurang lebih 1,3-an lah. 1,3 miliar? Iya. Lumayan ya? Lumayan, besar. Jadi kemarin habis acara di Selamik, habis sholat Maghrib, habis buka puasa, makan, Pak Wali dan rombongan, Pak Asisten, Pak Sekda juga meninjau langsung ke bawah ke aula itu juga. Memang antusias sekali. Aula di Islamic Center. Nah, itu sangat antusias sekali. Memang harus begitu memang. Karena supaya para muzaki ini yakin, memang didistribusikan ini kan gitu. Tapi kalau kita diem-diem, mana tahu juga kita kan. Iya, karena pencapaian lah dengan bisa membagikan 1,3 M
ibaratnya secara organisasi Basnas sudah mulai jalan ini, program-programnya kelihatan. Untuk yang lain gimana? Misalnya Idul Adha, apakah nanti akan begini juga atau gimana? Tahun lalu Idul Adha, Hari Raya Haji itu kita mendistribusikan juga di sekitar kantor kami itu Di Dahlia? Di Dahlia itu ada RT kita panggil, tolong datanya. Terus ada lagi kami ini juga ada yang bulanan. Oh, tiap bulan? Tiap bulan yang rutin. Nah itu sangat fakir kalau kami lihat, itu fakir. Itu kepada siapa? Kepada mustahik. Yang terdata? Terdata. Nah itu fakir sekali, ada hampir seluruh kecamatan itu ada. Memang saat ini juga kami belum bisa semuanya menyentuh, tapi ada yang kita laksanakan sebenarnya. Nah, itu ada di Bukuan, di ujung-ujung itu yang belum tersentuh kita sentuh. Dan ini juga menjadikan rasa kepuasan kami, pimpinan pelaksana ini, ada yang ODGJ itu jadi sehat juga. Dengan gangguan jiwa? Gangguan jiwa. Jadi kalau ngelihat mobil Basnas, ada pelaksana kami, tim pendistribusian, kalau ke sana itu sudah mau mandi dia. Tiap bulan itu. Jadi kami itu bisa rutin itu kan tanggal 25, kalau tanggal 25-nya libur, sebelumnya atau sesudahnya. Jadi alhamdulillah sudah sehat ya. Karena melihat Basnas? Ngelihat Basnasnya itu dia. Nah ini kayaknya dikasih ini kan gitu. Dia langsung mandi ya? Itu juga. Terus ada lagi yang tukang parkir. Di Panglima Batur itu saya ada Pak Lambang. Namanya Pak Lambang. Ini alhamdulillah juga sudah bisa ngekos sendiri. Jadi ya sentuh-sentuhan itulah dulu yang kita perbuat, tapi harus kita rutinkan. Jadi memang Anda membuatnya berjalan ya? Harus berjalan memang ya, dan harus disiarkan. Dan kami juga sampaikan ke pelaksana kami, hari ini pendistribusian paling lambat 1 hari setelah pendistribusian harus disiarkan di medsos sudah. Kalau tidak, saya memang agak keras. Tapi memang tugasnya harus disiarkan. Iya betul, memang harus keras sih. Iya, kalau tidak disiarkan juga nanti ngumpul-ngumpul di Basnas, tapi kapan distribusikan? Nah ini kan jadi masalah nanti jadinya. Tapi menarik Pak yang tadi Bapak bilang, kan yang tadi soal ODGJ tiba-tiba mandi, kemudian soal tukang parkir yang akhirnya bisa ngekos, itu kan sentuhan paling grassroots lah, paling di level bawah yang ya kena banget. Ada cerita-cerita lain selain itu? Yang cerita lain itu ada yang ya alhamdulillah dia senang kalau misalkan, jadi kalau misalkan belum sudah tanggalnya 25 gitu kan, dia nelpon. Udah kesini Kak kan. Nelpon Basnas. Nelpon ke Basnas. Udah kesini Kak kan gitu. Karena Anda membuatnya setiap tanggal 25. Setiap tanggal 25. Itu selalu turun ke warga. Ke masyarakat. Di beberapa titik. Berapa titik. Dan tersebar di kecamatan. Cuma memang masih terbatas. Memang banyak yang mengajukan ke Basnas itu minta dibantu rutin, tapi kan rutin itu kan kurang lebih hampir 15 juta kita 1 bulan. Nah ini pengumpulan ini kan juga harus dimaksimalkan. Nah ini juga salah satu motivasi ke Muzaki, meyakinkan Muzaki juga, oh duitnya tersalur ke sana kan gitu. Itu berarti yang diberikan itu sembako ya? Sembako dan uang tunai. Oh itu yang per bulan? Per bulan. Sembakonya dan uang tunainya berapa? Jadi ada yang dapat 500.000, ada 750.000 per kakak, per satu orang, satu kakak. Nah ini alhamdulillah juga kan, kalau kami memang harus syaratnya harus ada beras. Jadi beras ini karena bahan pokok yang bisa dirasakan sekeluarga, baru dibelikan uang, dikasih uang maksud saya kan gitu. Ya mungkin mereka nganggapnya ini 25 aku gajian dari Basnas. Iya, gajian ini ya. Sehingga Bapak ditelepon. Ditelepon itu diingatkan. Ada untuk bayar sewa, ini segala itu, macam-macam sudah itu. Tapi ya jadi membuat kita puas sebenarnya. Iya. Karena kan memberikan bahagianya banyak. Iya. Oke, itu tadi bagaimana Pak Widyasmoro ceritakan soal kegiatan 4.000 paket Ramadan. Kemudian tadi kita menarik soal agenda Basnas yang turun langsung ke grassroots, ke bagian paling bawah dari masyarakat. Setelah ini saya mau bahas mengenai sistem manajemen informasi yang sudah dilakukan 1 tahun belakangan ya. Betul. Kita mau lihat bagaimana Basnas juga
bukan hanya ke manual tapi sudah ke digitalisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Underway Talks About Ideas. Underway Talks About Ideas, masih sama saya Anjas Pratama. Sekarang kita bahas yang sistem manajemen digital, namanya Simba. Simba. Kayak nama ini. Nama anak singa. Tapi kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Basnas. Sistem Informasi Manajemen Basnas. Iya. Apa ini? Jadi Simba ini semua pengumpulan dan pendistribusian itu harus masuk dalam Simba. Jadi misalkan Mas Anjas sebagai muzaki memberikan zakat atau infak 10.000 misalnya ke Basnas itu kan. Nah ini kami sudah melakukan langkah-langkah ke depan itu bekerja sama dengan bank. Pertama pakai QR, pakai kris. Pertama itu. Dan semua muzaki itu juga dimudahkan, ada nomor rekening. Makanya kami ini banyak kan kanal-kanal yang hampir semua bank yang ada di Samarinda kita buka rekeningnya, supaya memudahkan para muzaki untuk mentransfer. Nah kalau mentransfer, setelah itu nanti misalkan malam ini saya mentransfer ke ke Basnas Samarinda, besok hari kerja itu pelaksana kami di bidang pengumpulan itu akan melihat di komputernya itu kami ada program CMS. Cash Management System. Jadi hampir semua bank yang kita nomor rekening itu sudah pakai CMS semua. Setelah itu diinput di Simba. Uangnya masuk di rekening, kita input di Simba. Setelah dimasuk di Simba, itu nanti akan mendapatkan SMS dari Simba, dari Basnas. Terima kasih Muzaki telah menyalurkan JIS ke Basnas sebesar nilai misalkan sekian ribu rupiah misalkan. Itu ada doanya sudah. Itu karena sistem yang dibuat dari Basnas RI. Tersistem sudah. Nah, itu sudah masuk dalam Simba. Dan mendapatkan bukti store zakat. Via WA segala. Nah, itu sudah ada bukti store zakatnya langsung sudah. Nah, bukti store zakat inilah yang bisa menjadi pengurang pengusaha tidak kena pajak. Jadi misalkan saya 1 WP wajib pajak, 1 istri, 3 anak, dan ditambahi lagi bukti store zakat, itu sebagai pengurang sebenarnya. Nah ini yang disimpan dan pengumpulan. Nah setelah itu di pendistribusian, sebentar, kita masih case itu dulu. Jadi ketika misalnya saya mengirimkan dana ke Basnas, itu saya bisa dapat SMS langsung berdasarkan aplikasi Simba tadi ya, terkoneksi ya. Jadi, gitu. Jadi Mas Anjas hari ini pakai kris, karena petugas kami ini kan kalau malam kan juga istirahat. Nah, besok hari kerja dicek itu semuanya rekening itu hari Rabu sampai 00 atau sampai paginya itu rekening mana yang masuk itu dicek dulu. Setelah itu diinput di Simba. Nah, di Simbalah baru langsung masuk SMS. Nah itu langsung terintegrasi dia. Jadi si mustahik
Muzaki. Muzaki bisa mengetahui, oh ini sudah terekod nih Terekod ya. di sistem Basnas kalau saya Basnas. menjadi Sudah menyetorkan zakat infak sedekahnya. dan ada doanya juga. Sudah ada doanya. Oke. Di SMS itu sudah. Oke, itu masuk dari sisi Pengumpulan. dari sisi Mustahik dari sisi apa kalau pemberi, Pak? yang memberikan itu muzaki. Muzaki, ya, itu dari sisi muzaki. Yang sisi mustahik. Nah, mustahik ini tadi kan saya sampaikan 5 program ini. Misalkan yang bulanan itu sebelum didistribusikan kita input datanya di Simba. Sebelum didistribusikan. Nah, nama misalkan si Fulan. Nah, si Fulan dengan bantuan biaya hidup misalkan Rp500.000. Alamatnya di mana, KTP-nya di mana, nomor HP-nya kalau ada di mana harus diinput semua, harus diisi semua itu data dulu. Nah setelah itu dicetakkanlah kwitansi. Nah kwitansi itu kalau sudah cetak baru nanti tinggal ditandatanganin oleh si penerima. Oke. Nah setelah itu terikotlah sudah dia ke Simba. Nah kalau misalkan yang kolektif yang kita 4.000 paket Ramadan Bahagia, makanya kami minta data. Nah data itu yang sementara ini manual, kita input itu nanti satu per satu itu. Sampai 4.000 ya? Sampai 4.000 itu, sampai kalau istilah kami sampai keriting itu. Iya kan? Nah. Oke, jadi ada LAB dulu Pak ya? LAB maksudnya penerimanya siapa, iya, betul. KTP-nya di mana, masuk sistem dulu sebelum itu didistribusikan. Betul. Itulah poin Simba tadi. Poin Simba tersebut. Jadi tidak bisa manual. Nah di situ juga nanti ada proses administrasi kami di internal itu ada proses permohonan pengeluaran dana segala harus diketahui seluruh pimpinan. Siapa yang mohon, siapa yang mengeluarkan itu juga harus semua terdata semua. Nah setelah itu juga nanti di internal kami juga itu ada checklist. Checklist misalkan yang mohon bidang pendistribusian, yang mengeluarkan bidang keuangan. Nanti di checklist yang mengetahui wakil ketua bidang pendistribusian. Nanti saya juga ikut paraf juga di situ. Oh berarti sudah. Nah, kalau yang kejadian, kita menghindari kejadian-kejadian yang diinginkan itu sebenarnya kalau tunai, ini akan bahaya juga. Maksudnya gimana kalau tunai? Nah, kalau tunai ini kan misalkan ini pendistribusiannya orang 10, dikasih 10 juta ini. Bisa juga yang 10 orang ini terbagi saat itu juga bisa juga, hari ini juga bisa. Bisa juga tidak terbagi hari ini juga kan bisa juga. Terbagi 3 juta simpen dulu. Nanti ada lagi ini kan numpuk ini. Nah ini kita hindarin ini bisa sudah. Lepas itu ya. Bisa lepas. Makanya ada Simba tadi. Ada Simba dan semuanya pakai CMS kalau tunai. Kami minta rekening. Jadi semua mustahik pemohon itu mau organisasi apa harus ada nomor rekening organisasinya. Kita CMS. Nah kalau sudah CMS tidak berkwitansi karena sudah pasti tersalurkan sudah. Karena database di bank sudah masuk. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Berarti nggak bisa sembarangan. Iya. Jadi Bapak memperkuat proses pendistribusiannya agar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Sama yang rawan betul ini kan pendistribusian. Sampai kalau pakai manual, hari ini saya distribusikan 10 orang. Habis tidur ini bisa lupa saya gitu kan itu manusiawi itu sebenarnya kan. Apalagi sudah banyak gitu sudah lupa kan tidak terdata lagi. Tapi kalau sudah disimba semuanya bisa ngelihat. Jadi memang saya semua pimpinan bisa semua sistem semua. Dan ini juga sesuai dengan kami ini membuat visi kami ini Basnas adalah lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Dan ini visi ini harus terintegrasi dengan Basnas RI. Misi kami itu ada 5. Pertama, membangun Basnas yang kuat, terpercaya sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Terus yang kedua juga memaksimalkan dan membangun literasi pengumpulan. Terus pendistribusian, maksimal pendistribusian. Nah untuk tujuan pendistribusian ada 3 tujuan. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan mensejahterakan umat. Yang keempat, modernisasi dan digitalisasi. Nah ini yang kita lakukan sebenarnya. Nah yang kelima, membangun harmonisasi seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat. Nah ini yang semua yang keempat ini yang kami semua dari pimpinan ini harus digitalisasi. Kalau tidak akan rumit ini. Iya, karena
intinya kan trust ya. Betul. Trust itu kan, dan Bapak lakukan itu dengan sistemnya dibenahi dan dirapikan, jadi trust itu muncul. Betul. Iya. Oke Pak Widiasmo, bagus sekali. Basnas Samarinda sekarang sudah mulai menerapkan banyak hal dan sudah dibuktikan secara jelas. Kemarin ada acara dan kita doakan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Betul. bisa mendapatkan target. Karena kalau hanya berharap dari Pemkot saja kan agak susah juga. Betul. Harus ada backingan lain. Betul. Itu dia tadi pembicaraan saya dengan Ketua Basnas Samarinda, Widiasmo Eko. Terima kasih banyak sudah datang ke channel kami dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa banyak berbincang lagi dan mudah-mudahan lebih banyak lagi Basnas bisa memberikan sumbangsih kepada warga Samarinda. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di pembincangan berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lain. Ada Talks about Ideas.